Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi Kamis tanggal 27 November 2025. Pada hari ini merupakan hari biasa pekan ke-34. Marilah kita mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya cemerlang, dalam penderitaan dan kegelapan, Engkau memancarkan cahaya untuk menghibur kami. Semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda keselamatan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan memberitahu kepada kita tentang keadaan dan situasi akhir zaman, bahwa pada situasi akhir zaman di mana segala sesuatu telah terpenuhi, akan datang yang namanya pembalasan. Yerusalem akan diruntuhkan. Orang-orang yang berada di kota harus mengungsi. Orang-orang yang ada di dusun jangan lagi masuk ke dalam kota, karena kota-kota akan dihancurkan. Kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Banyak orang akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan. Bahkan ada tanda-tanda alam, matahari, bulan, dan bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan menghadapi ketakutan dan bingung menghadapi deru gelora maut. Orang akan mati menghadapi ketakutan karena cemas. Walaupun demikian, Injil juga memberikan kita harapan bahwa pada waktu itu kita akan melihat Anak Manusia, kita akan melihat penyelamat kita datang, menyaksikan Yesus akan datang dengan kemuliaannya, ya. Dan Injil mengajak kita untuk bangkit dan mengangkat muka ketika hal itu terjadi, sebab penyelamatan kita sudah dekat.
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Injil yang disampaikan kepada kita, yang difirmankan kepada kita hari ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti atau bahkan membuat kita cemas. Memang benar, ini sebagai peringatan, sebagai reminder agar apa? Agar kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak perlu merasa takut dan cemas akan segala sesuatu. Yang kita tahu pasti adalah bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan itu mulai hari ini. Apakah dalam hidup kita bertingkah laku sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan, atau apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Atau malah sebaliknya, kita malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita cenderung melakukan hal-hal yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan kebohongan, yang kerap kali tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak sejalan dengan perintah Tuhan dalam hidup kita. Injil hari ini mengisahkan tentang berbagai bencana, berbagai peristiwa-peristiwa seputar kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi tidak bertujuan untuk menakut-nakuti kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka menakut-nakuti. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena itu Dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu apakah kita siap untuk diselamatkan, atau malah dalam hidup kita cenderung menjadi manusia yang sebenarnya tidak mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Kalau kita mengharapkan untuk diselamatkan, mengharapkan kasih Tuhan, marilah kita mengusahakan hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan seturut dengan perintah dan firman-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita.